Kebangkitan saya dan Menteri Pertahanan untuk pasukan pertahanan Israel sudah jelas, tidak berubah. Para pejuang kami di selatan Lebanon memiliki kebebasan bertindak untuk menggagalkan setiap ancaman terhadap mereka atau penduduk di utara. IDF tidak memiliki batasan apapun terkait hal ini. Saya mendukung mereka. Seluruh rakyat mendukung mereka, dan saya tetap teguh bahwa kita akan tetap berada di zona aman di selatan Lebanon selama diperlukan untuk melindungi warga sipil di utara. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan keluar dari selatan Lebanon selama ancaman itu masih ada. Dan pesan itu datang pada saat Iran setuju untuk kembali ke meja perundingan di bawah tekanan, dengan inspeksi nuklir sebagai inti dari kesepakatan. Dan Selat Hormuz sekali lagi menjadi bagian yang menentukan. Pergerakan itu terjadi pada hari Senin 22 Juni 2026 setelah pembicaraan di Burgenstock, Swiss, di mana tim Donald Trump dengan JD Vance di garis depan berunding dengan perwakilan Iran dengan mediasi dari Qatar dan Pakistan. Rezim Teheran mencoba mencari ruang bernapas setelah berbulan-bulan mengalami tekanan, tetapi akhirnya masuk ke jalur yang menguntungkan apa yang telah lama diminta Israel. Pengawasan ketat terhadap program nuklir, pengendalian atas dana yang dibekukan, dan tekanan untuk mencegah Hizbullah menggunakan Lebanon sebagai basis melawan penduduk Israel Utara. Netanyahu menjawab, persis seperti yang diharapkan oleh basis pendukungnya. Israel menerima diplomasi Trump, tetapi tidak menyerahkan keamanannya ke tangan komite internasional manapun. Pasukan pertahanan Israel akan memiliki kebebasan untuk bertindak terhadap ancaman langsung atau yang muncul di selatan Lebanon, dan zona keamanan akan tetap ada selama diperlukan. Apakah Iran menyerah karena kelemahan, perhitungan, atau karena takut akan konsekuensi baru? Apa yang dilihat Netanyahu dalam kesepakatan ini sehingga dia tetap mempertahankan pasukan di Lebanon? Bagaimana Trump menekan Teheran tanpa mengambil hak Israel untuk membela diri? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Netanyahu telah menegaskan bahwa perintah dari dirinya dan Menteri Pertahanan Israel Katz tidak berubah. Pasukan Israel di selatan Lebanon memiliki kebebasan penuh untuk menggagalkan ancaman apapun terhadap para tentara dan penduduk di utara. Keputusan itu diambil di Israel, dengan fokus langsung pada perbatasan Lebanon, karena Hizbullah tetap menjadi alat utama Iran di wilayah tersebut. Bagi Netanyahu, tidak ada perdamaian yang nyata jika kelompok tersebut bisa berorganisasi kembali, membangun ulang terowongan, menyembunyikan senjata, mendekatkan peluncur, dan kembali menekan keluarga-keluarga Israel yang sudah terlalu lama hidup dalam keadaan siaga. Kemenangan politik Netanyahu muncul tepat pada titik ini. Kesepakatan tersebut tidak lahir dari kepercayaan pada Iran. Kesepakatan itu lahir dari tekanan. Teheran mulai berunding setelah kehilangan kekuatan militer, mengalami isolasi, menghadapi tekanan ekonomi, dan melihat Selat Hormuz menjadi masalah yang bisa meledak dan berbalik melawan rezim itu sendiri. Trump juga ikut terlibat langsung dalam negosiasi dengan menyatakan bahwa semua orang tahu Iran akan setuju dengan inspeksi senjata yang ketat demi memastikan transparansi nuklir dalam jangka waktu yang lama. Pernyataan ini menjadi amunisi politik untuk menunjukkan bahwa tekanan Amerika tidak sia-sia. Rezim yang sebelumnya menolak inspeksi kini tampaknya terdorong untuk menerima pengawasan internasional. Netanyahu telah bertahun-tahun memperingatkan bahwa program nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Sekarang perjanjian itu sendiri menempatkan inspeksi, bahan yang diperkaya, dan kontrol nuklir sebagai tema utama. Presiden Israel mengatakan bahwa Israel pantas mendapatkan perdamaian dan ketenangan, dan itulah yang diminta oleh bangsa tersebut. Pernyataan tersebut memiliki bobot karena merangkum drama di utara Israel, Gaza, dan ancaman dari Iran tanpa perlu berlebihan. Dari Iran ke Lebanon dan Gaza, musuh-musuh Israel berusaha membangun kembali dan mempersenjatai diri lagi. Itulah tuduhan utama dari Yerusalem. Ini bukan hanya soal kesepakatan di atas kertas. Ketakutan Israel adalah setiap jeda akan menjadi waktu bagi musuh untuk membeli senjata, mengatur ulang komando, dan mempersiapkan serangan berikutnya. Israel Katz bahkan lebih tegas. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa pasukan pertahanan Israel memiliki kebebasan penuh untuk bertindak secara tegas terhadap setiap ancaman. Keamanan warga sipil dan pasukan Israel berada di atas segala pertimbangan.
para komandan dan prajurit IDF mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri, dari saya, dan dari pimpinan IDF. Dan kebebasan bertindak sepenuhnya untuk bertindak dengan tegas terhadap setiap ancaman di selatan Lebanon, di jalur Gaza, dan dimanapun diperlukan untuk melindungi negara Israel. Para prajurit dan komandan kami bertindak dengan keberanian, menyingkirkan ancaman dan melindungi penduduk di utara dan selatan, serta seluruh warga Israel. Pasukan pertahanan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon untuk melindungi komunitas di utara, menetralkan ancaman, dan menghancurkan infrastruktur teroris. Pernyataan ini mengaitkan kesepakatan diplomatik dengan realitas militer. Sementara fans berbicara tentang fondasi untuk kesepakatan akhir, Israel tetap mempertahankan pasukan, drone, intelijen, dan kesiapsiagaan di lapangan. Diplomasi berlangsung di meja perundingan di Swiss, tetapi keamanan Israel tetap diputuskan di perbukitan dan desa-desa di selatan Lebanon. Ketegangan terbesar terletak pada fakta bahwa negosiasi dengan Iran juga menyentuh Lebanon. Rezim ingin menggunakan Front Lebanon sebagai alat tawar-menawar. Mereka ingin mengurangi tekanan terhadap Hizbullah dan mendorong Israel keluar dari zona keamanan. Netanyahu tidak menerima jebakan ini. Pada kenyataannya, dia mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara Washington, Teheran, dan para mediator yang akan mampu mencegah Israel bertindak jika Hizbullah kembali mengancam. Ben-Gvir ikut masuk dalam krisis ini dengan sikap yang lebih keras lagi. Menteri Keamanan Nasional Israel itu mengkritik gagasan untuk menyerah pada tekanan internasional. Dan dia menegaskan bahwa respons yang seharusnya adalah serangan terhadap Beirut jika Lebanon membiarkan wilayahnya terus digunakan sebagai basis terorisme terhadap Israel. Pernyataannya itu keras dan memicu reaksi, namun mencerminkan satu faksi dalam pemerintahan Israel yang tidak percaya pada gencatan senjata selama Hizbullah masih mempertahankan struktur bersenjata. Bagi Ben-Gvir, nyawa warga Israel lebih penting daripada perhitungan kekuasaan apapun. Pernyataan Ben-Gvir juga menunjukkan adanya tekanan internal terhadap Netanyahu. Meskipun Trump terlibat dalam perundingan kesepakatan, sebagian kelompok kanan Israel menginginkan tindakan yang lebih tegas. Ben-Gvir mengatakan bahwa Israel menghargai teman-teman Amerika dan mencintai Trump, tetapi tanggung jawab akhir atas keamanan Israel tetap berada di tangan Israel. Kalimat ini penting karena menegaskan batas hubungan antara Yerusalem dan Washington. Trump bisa bernegosiasi, fans bisa mengatur, Qatar dan Pakistan bisa menjadi mediator. Tetapi yang menanggung akibat dari kegagalan di perbatasan adalah warga Israel yang tinggal di dekat Lebanon. Netanyahu berusaha menyeimbangkan persamaan ini. Dia tidak memutuskan hubungan dengan Trump karena tekanan Amerika membantu mendorong Iran untuk melakukan inspeksi dan membuat komitmen. Pada saat yang sama, dia tidak menyerahkan kendali perbatasan hanya karena janji dari Iran. Inilah kemenangan yang tampak di papan permainan. Israel mendapatkan kebebasan militer di Lebanon dan melihat rezim tersebut bersedia membahas poin-poin yang sebelumnya dianggap sebagai pemaksaan yang tidak dapat diterima. Usulan 14 poin yang disebutkan dalam berita tersebut berbicara tentang komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan menyelesaikan nasib bahan yang diperkaya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Bagi masyarakat umum ini berarti bahwa program nuklir Iran tidak lagi sekadar janji untuk penggunaan damai dan mulai menghadapi pengawasan yang lebih nyata. Bagi Netanyahu, inilah selalu menjadi poin utama. Rezim tersebut bisa saja berbicara dengan indah, tetapi tanpa inspeksi yang kuat tidak ada kepercayaan. Iran berusaha menyangkal bahwa mereka telah menyerah. Teheran sering mengatakan bahwa program nuklir mereka bersifat damai dan bahwa keputusan-keputusan mereka melewati Dewan Keamanan Nasional rezim tersebut. Namun, kenyataan politiknya lebih dingin. Siapa yang menerima inspeksi setelah menolak? Siapa yang bernegosiasi soal aset yang dibekukan setelah terkena sanksi? Dan siapa yang mencoba memasukkan Lebanon dalam tawar-menawar berarti sedang bernegosiasi karena mendapat tekanan. Rezim hanya mundur ketika menghadapi konsekuensi nyata. Kehadiran Galibaf dalam perundingan memperkuat besarnya tekanan. Ini bukan pembicaraan kecil di belakang layar. Ini adalah ketua parlemen Iran yang bergerak di tengah krisis regional untuk membahas koordinasi dengan Oman mengenai salah satu jalur laut terpenting di dunia. Sementara itu, Israel tetap fokus mencegah agar tidak ada celah yang digunakan untuk mempersenjatai kembali Hizbullah.
Lebanon menjadi ujian paling langsung dari kesepakatan ini. Jika Hizbullah menundukkan kepala, zona keamanan dapat mengurangi risiko bagi wilayah utara Israel. Jika Hizbullah mencoba mempersenjatai diri kembali atau menyerang, Netanyahu sudah memberikan izin. Pasukan pertahanan Israel bertindak. Kejelasan inilah yang dituntut oleh kelompok kanan Israel dari pemerintah. Tidak ada menunggu trauma baru untuk kemudian bereaksi. Tidak ada kepercayaan pada dokumen, sementara musuh membangun struktur di dekat perbatasan. Trump keluar dari putaran ini dengan mencoba menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Membuat Iran bernegosiasi, di mana minyak, aset beku, Selat Hormuz, dan inspeksi nuklir muncul dalam satu paket. Sekarang, rezim Iran harus membuktikan dalam praktiknya apa yang dijanjikan di meja perundingan. Mereka harus menerima inspeksi yang nyata dan berhenti menggunakan Lebanon sebagai perpanjangan dari perang mereka melawan Israel. Netanyahu sudah memilih pihaknya. Kesepakatan hanya berlaku jika disertai dengan keamanan. Tanpa keamanan, Israel akan bertindak. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.